etimologi, musik kontemporer berasal dari kata ko dan tempo. Ko artinya berjalan dan tempo artinya waktu. Jadi, dapat diartikan musik kontemporer adalah musik yang berjalan bersamaan dengan waktu. Musik kontemporer dikenal sejak abad ke-19. Tokoh pertama yang dikenal memiliki nilai-nilai kontemporer dalam karyanya adalah Johann Sebastian Bach. Kemudian musik kontemporer menjadi sebuah jenis musik yang mandiri dan mulai marak keberadaannya pada abad ke-20. Setelah itu, musik kontemporer mulai banyak berkembang, dari yang tadinya memiliki 7 nada hingga memiliki 12 nada, dan terus berkembang hingga saat ini. Bahkan di Indonesia pun, musik kontemporer berkembang dengan sangat baik. Di Indonesia, seni musik kontemporer mempunyai bermacam tipe bervariasi yang beraneka ragam, dan sudah ditetapkan dan diakui juga sebagai suatu gerakan yang besar, sehingga pada tiap tahunnya tersedia peringatan Pekan Komponis, yaitu bagi para komposer di semua Indonesia. Perkembangan musik kontemporer di Indonesia baru mulai dirasakan sejak digelarnya acara Pekan Komponis Muda tahun 1979 di Taman Ismail Marzuki, Jakarta. Nama-nama seperti Aloysius Suwardi, Ri Rusli, Bes Pasaribu, Tony Prabowo, Inyoman Winda, Otto Sidarta, dan masih banyak lagi yang belum disebutkan merupakan komponis kontemporer yang ciri-ciri karyanya nyaris mustahil dikategorikan secara konvensional. Selain memiliki keunikan tersendiri, karya-karya mereka juga cukup bervariasi puncaknya. Karya-karya musik kontemporer tak menjelaskan ciri-ciri latar belakang tradisi budayanya, walau sumber-sumber tradisi budayanya masih terasa lekat. Dibagi menjadi dua, satu warna nada, dua harmoni. Warna nada dibagi menjadi dua, yaitu satu penekanan pada campuran nada, dua perkusi memainkan peran utama, dua harmoni, yaitu dua kunci nada yang terdengar dalam waktu yang sama, bahkan 4 kunci nada. Warna bunyi bisa sejenis atau bisa berbagai jenis, memiliki improvisasi yang bervariasi mengikuti keinginan dari pemusik. Notasi musik hanya dapat dimengerti oleh pemusik karena notasinya ditulis dengan simbol atau tanda. Jenis tanda yang dipakai bervariasi. Jenis birama tidak terpaku pada suatu birama saja. Bunyi dapat berasal dari sumber yang beragam, hanya dari instrumen musik. Dinamik dan tempo bervariasi, ada perubahan komposisi instrumen. 1. Fungsi atau keagamaan. Sama saja dunia musik yang memiliki fungsi menyebarkan nilai keagamaan. 2. Fungsi komunikasi, yaitu menggunakan musik untuk mengkomunikasikan gagasannya kepada masyarakat, baik itu berupa ide, kritik sosial, dan sebagainya. 3. Fungsi pendidikan. Setiap cabang memiliki fungsi pendidikannya sendiri. Dalam musik grup atau disebut ansabel diperlukan kerjasama tim agar musik tercipta harmonis. 4. Fungsi artistik adalah fungsi yang ditunjukkan sebagai ekspresi seniman dalam menyajikan karyanya. 5. Fungsi rekreasi atau hiburan merupakan fungsi yang tidak lepas dari sebuah karya seni pertunjukan. ke-1, Selamat Abdul Syukur. Ia lahir di Surabaya pada tanggal 30 Juni 1935.
Karyanya ialah membuat lagu yang berjudul ke-1 String Quartet, Ketut Candu, Silence yang pada 450 tahun, dan yang paling terkenal di Indonesia adalah Daun Blues. Yang kedua, Ferry Rusli. Nama lengkapnya ialah Zauhar Daharsah Darudin Rusli. Karya musiknya ialah melalui grup yang bernama The Gang of Ferry Rusli, melalui album yang bertajuk Filosofi Gang. Yang ketiga, Djaduk Ferianto. Nama lengkapnya ialah Georgius Djaduk Ferianto. Ia lahir pada tanggal 19 Juli 1964. Karyanya ialah pada tahun 2007 ia mementaskan karya musik jazz di Jogja dengan sukses. Yang keempat, Inyo Manwinda. Ia lahir di Bali pada tanggal 13 Juli 1956 dan berpendidikan di STSI Denpasar. Profesinya sebagai seniman. Karya musiknya ialah yang ke-1 Palapa 1, Palapa 2, Bali Age, dan Gita Nusantara. Yang kelima ialah Aloysius Wardi. Dia dilahirkan di Sukoharjo pada tanggal 21 Juni 1951. Profesinya sebagai musikus. Hasil karyanya adalah membuat alat musik dari gember dan makro dari bahan-bahan keseharian, contohnya bambu, air, kartu, dan metal. Yang keenam, Roy K. Hasil karyanya ialah menciptakan media-media perkusi dan alat-alat akustik. Yang ketujuh, Paul Sutaman. Nama lengkapnya ialah Paul Sutaman Sugijo. Ia lahir di Jogja pada tanggal 29 Januari 1934. Karyanya ialah menciptakan musik kontemporer barat. Paul melahirkan musik gamelan barat dan laut barat. Yang kedelapan, John Penn. Hasil karya musiknya ialah mementaskan panggung ke panggung internasional dan menciptakan alternatif musik baru yang belum ada di masa sebelumnya.